Oke, langsung kita implementasikan. Sekarang kita buat dulu judulnya ya, hello world ya, hello world, dan kita buat kontennya bukan tapi kita bisa menggunakan paragraf dummy atau membuat beberapa karakter huruf kata secara random gitu ya. Kita menggunakan orem diikuti dengan jumlah karakter mau 20, 30, 40 ya. 40 seperti ini, enter saja. Nanti akan dibuatkan karakter secara random. Nah, ini bisa kita coba terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita coba sini ya. Gambarnya bisa drag saja di dalam sini gitu ya. Nah, ini hello world dan itu dengan paragraf yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan coba panggil CSS-nya menggunakan embed, yang artinya kita tanam di dalam head gitu ya. Cara menggunakan style ya, terus saja. Ini kita coba implementasikan selektor yang kita pakai adalah body gitu ya. Selektor artinya nanti yang ada di dalam body ini akan diberikan font ya, dalam case-nya adalah font family. Sorry, sini ya. Font family. Jadi font family kita coba Arial ya. Jadi kawan-kawan silakan pilih saja opsinya, secara otomatis akan dibuat. Kalau si VS Code-nya di sini ada beberapa pilihan, pilih yang Arial atau bebas ya. Jadi case-nya adalah menggunakan Arial. Ini sudah. Oke. Nah ini. Nah, font pertama yang akan dipanggil adalah Arial. Ini sebagai opsi pertama. Jika tidak support, dia akan lari ke opsi yang kedua dan ketiga gitu ya. Nah, ini kalau kita coba running gitu ya. Nah, fontnya akan berubah. Ini kalau kita cek si browser Chrome ini mendeteksi adalah family-nya adalah Arial gitu ya. Nah, jadi yang dideteksi adalah font yang pertama Arial. Nah, selanjutnya kita coba implementasikan lagi. CSS yang kedua adalah menggunakan selektor H2 ya. Ini termasuk dari elemen jenis elemen tadi, jenis selektor elemen ya. H2 sini gunakan color saja, color warna biru gitu ya. Kemudian P, untuk P-nya sini juga kita bisa berikan sebuah warna gray, kemudian ada saya coba berikan font size gitu ya. Misalkan font size-nya adalah 12 pixel saja gitu ya. Nah, seperti ini. Kita bisa coba. Oke. Maksudnya 12 pixel terlalu kecil ya. Kita ubah menjadi misalkan 18, 14. Nah, seperti ini. Oke, jadi dengan embed CSS implementasinya seperti ini ya. Embed CSS. Oke. Nah, kawan sekalian abaikan dulu ini di sini ada EM font size, kenapa? Ada ukurannya, ada EM gitu ya, ada juga PX. Nah, nanti kita bahas di sini. Ya, font size. Jadi font size itu ada PX, kemudian ada EM ya. Kemudian juga ada rem. Jadi seperti itu. Oke, ini nanti kita bahas.
Kita coba dulu secara internal dan juga eksternal, ya. Oke, embed sudah selesai kita coba, ya, secara embed. Ini kita hanya mengimplementasikan beberapa opsional atau cara untuk implementasi dari jenis CSS gitu ya. Ini yang jenis embed yang diimplementasikan di dalam head. Nah, yang kedua kita akan coba secara inline. Nah, inline ini sudah pernah kita coba juga sebelumnya ya. Nah, artinya langsung di dalam tag-nya atau langsung di dalam elemennya langsung. Artinya di dalam body ini langsung kita terapkan gitu ya. Oke. Nah, saya coba buat satu file lagi masih di dalam P5. Ini adalah inline.html. Inline.html. Strukturnya ini ada inline CSS sama kontennya dua di sini bisa hello world. Kemudian tag p-nya gunakan dummy misalkan lorem enter seperti ini. Nah, bedanya ini kita implementasikan langsung di dalam di dalam bodinya gitu ya, langsung di dalam elemennya langsung tanpa kita harus seperti cara embed tadi. Jadi tidak di dalam head lagi, tapi langsung ke dalam menuju ke kontennya gitu ya. Nah, kita akan coba buat fontnya. Fontnya akan coba sama Arial seperti ini ya. Untuk ini saya coba tampilkan dulu ya. Saya coba tampilkan dulu versi sebelum ada perubahan. Nah, ini ya, ini masih kosong. Kita coba terapkan CSS-nya untuk font ya. Untuk font ini bisa di dalam body tadi ya. Karena supaya seluruh font yang ada dalam body itu sama, seragam gitu ya. Nah, cara pengimplementasinya kalau inline di caranya adalah dengan menggunakan style seperti ini. Style gitu ya. Nah, nanti otomatis akan dibuatkan style sama dengan ya petik 2 gitu ya. Nah, ini. Nah, di dalam sini kita bisa tuliskan selektornya apa? Propertinya gitu ya. Propertinya apa? Propertinya tadi adalah font family. Font family apa? Nah, ini. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah inline. Jadi langsung di dalam elemennya gitu. Langsung kita panggil di dalam elemen bodinya gitu ya. Oke, kita coba refresh. Nah, lanjut untuk ini untuk H2 sama ini juga dengan style. Coba color. Oke, kita coba lain. Kemudian di dalam P sama dengan style juga. Nah, ini color misalkan adalah samakan aja lah ya, gray seperti tadi. Nah, kemudian kalau lebih dari satu properti itu langsung saja di sebelahnya gitu ya. Nah, color gray, kemudian ada font size. Nah, font size-nya berapa? Misalkan saya mau 18 pixel gitu ya. 18 pixel. Kemudian si line hack kita coba pakai line hack. Nah, line hack ini di sini menggunakan bisa menggunakan persen atau bisa menggunakan EM gitu ya. Ini coba informasikan menggunakan EM ya. Misalkan line hack-nya adalah 2 EM gitu ya. Nah, 2 EM. Jadi font size-nya kita gunakan PX, si line hack kita gunakan EM ukurannya. Nah, ini kita coba implementasikan. Nah, seperti ini. Hello world. Seperti ini. Kemudian kalau kita cek
Sini. Font size-nya benar 18 gitu ya, 18. Nah, kemudian line height-nya itu 2 EM. Di sini dia deteksi adalah 36 pixel ya. 36 px di sini. Gitu ya. Karena si line height ini ya, si line height ini per 1 EM-nya adalah sama dengan font size-nya. Jadi kalau font size-nya di sini kita setting atau buat 18, artinya 1 EM itu adalah 18 px. 2 EM sama dengan 36 px gitu. Jadi si line height itu akan menginduk ke font size itu ya. Nah, kita mulai bahas ini ya. Nih. px EM kan. Ya. Nih. Jadi si px ini adalah sebagai parent-nya. Ya. Artinya kalau 2 EM kali lipatnya dari px-nya. Gitu ya. Nah, ini berlaku untuk font size dan juga line height. Jadi tergantung dari ukuran font size gitu ya. Jadi si line height ini tergantung dari ukuran font size. Nah, misal sini saya buat sini font size-nya 12 pixel. Nah, line height-nya seharusnya adalah 24. Ini kalau kita implementasikan, nih font size-nya adalah 12 px, line height-nya 20, jadi 2 kali lipatnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan font size, ya, kalau kita tidak menggunakan font size, ini saya coba hapus lebih dahulu. Line height-nya langsung kita buat 2 EM. Apa yang terjadi? Si font size-nya secara default, ya, ya, font size ini secara default akan memberikan ukuran itu 16. Jadi fontnya itu oleh si browsernya akan dibuat 16 pixel gitu ya. Line height-nya 32 gitu ya. Nih. Oke. Nah, kita coba kawan-kawan bisa lihat di sini line height-nya adalah 32. Ini kalau line height-nya saya buat adalah 1 EM, ini sudah pasti adalah 16. Line height-nya 16. Jadi si font ini adalah ukurannya 16 px gitu ya. Cara implementasinya. Ini saya coba manikan 2 yang tadi ya. Oke, kemudian ada yang namanya rem. Nah, ini ya. Rem ini mengambil ukuran font dari elemen root, sedangkan EM mengambil ukuran font dari elemen parent-nya. Ya, jadi ini maksudnya. Kalau kita gunakan satuan rem, ya, ini ukuran font itu diambil dari elemen root-nya. Elemen root atau default-nya adalah 16. Misalnya gini. Misalkan di sini adalah saya buat font size-nya 1 rem. Ya, 1 rem. Kemudian line height juga 1 rem. Seperti ini. Ini kalau kita implementasikan, ya. Nih. Nah, bisa lihat, jadi font size-nya 1 rem itu sama dengan 16 px gitu ya. Di 1 rem adalah sama dengan 16 px. Nah, kemudian si line height-nya kalau saya buat 2, ya, sini adalah sebesar 30
2 pixel gitu ya. Jadi si RAM ini mengikuti dari root-nya. Jadi font size si RAM ini adalah secara default adalah 16 px gitu ya. Nah, bedanya seperti ini. Jika saya buat font size-nya ini adalah misal adalah 12 px gitu ya. Ya, kalau saya buat 12 px, line height-nya itu tidak akan berubah menjadi 24. Kenapa? Karena si RAM akan mengikut root. Root-nya adalah 16 pixel. Jadi kalau bedanya tadi, kalau si line height akan mengikut ke font size. Ya, kalau font size-nya misalkan 12 px, line height-nya 2 itu akan 2 kali lipatnya, seperti itu. Tapi kalau RAM itu berbeda. Nah, ini kita coba font size misalkan 12. Line height-nya itu tidak akan 2 kali lipat dari font size, tapi 2 kali lipat dari ukuran font dari root-nya adalah 16 kali 2. Harusnya adalah line height nanti 32. Nah, kita coba. Ini fontnya 12, sedangkan line height-nya adalah 32. Jadi si RAM itu tidak mengikut si font size-nya di sini. Si font size yang kita tentukan di sini, tapi dia akan mengikuti font size yang berada di root-nya. Default dari browsernya adalah 16. Jadi seperti itu bedanya px, dan juga RAM. Oke ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk implementasikan secara eksternal gitu ya. Oke, ini eksternal. Secara eksternal artinya CSS-nya itu terpisah. Jadi HTML sendiri, kemudian CSS-nya sendiri. Jadi kawan-kawan silakan buat new file lagi. Sini kita bisa main external.html. Oke, external.html. Kemudian buat lagi CSS-nya ya, buat CSS-nya. Nah, ini sebaiknya dibuat supaya lebih rapih ya. Jadi bedakan di file HTML dan juga CSS untuk penempatannya. Ini case-nya saya coba buat folder khusus di sini di dalam P5. Saya buat folder, new folder. Di sini adalah CSS. Ini folder CSS. Kemudian di dalam CSS-nya ini diklik ya kawan-kawan sekarang sampai dia ke bawah sini. Sampai ke bawah. Ini ada panahnya ini. Kemudian new file. Ya, jadi kita buat CSS dalam sini, file CSS-nya style.css seperti ini ya. Nah, jadi style.css ada di dalam folder CSS seperti ini ya, jangan sampai salah penempatan ini. Nah, ini kalau kita cek sudah ada ya folder CSS, di dalamnya ada style.css ya. Oke, sekarang silakan menuju ke eksternal. Nah, ini buat struktur HTML-nya. Di sini gunakan kita berikan external CSS. Itu ya. Kemudian sama di sini hello world. Kemudian bawahnya sini sama p rem 50. Oke. Nah, untuk CSS-nya di sini kita buat untuk memanggil CSS-nya ya. Kita coba untuk tampilkan terlebih dahulu ya. Kita coba tampilkan terlebih dahulu eksternal sini.
Oke. Nah, di sini untuk itu kita bisa manggil CSS-nya. Ini masih kosong sebenarnya. Kita coba isi dulu ya. Kita coba isi dulu. Nah, ini kita gunakan langsung kita bisa tulis di sini ya, teman-teman sekalian, selektornya. Jenis selektor apa tadi? Body ya, body selektor elemen di sini. Kemudian langsung ketik font family gitu ya. Font family. Nah, seperti ini. Kemudian H2-nya H2 ini bisa dengan color tadi ya, color warna biru. Kemudian P ini colornya tadi adalah gray. Kemudian font size-nya 16 px. Kemudian ada line height-nya 2 em. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita running belum ada bahan. Karena apa? Karena di dalam eksternal ini harus kita panggil si folder CSS dan juga stylenya. Caranya gimana? Di bagian head ya, kita gunakan link rel ya. Ketikkan saja seperti ini, link, kemudian enterkan saja. Dia akan buatkan link rel style sheet gitu ya. Kemudian href menuju ke folder mana kita simpan CSS tadi, di folder CSS. Kita tekan saja, kemudian ada style.css. Nah, ini kita bisa ambil. Nah, ini secara eksternal gitu ya. Nah, ini secara eksternal seperti ini. Oke, jadi seperti itu pengimplementasian dari 3 fungsi tadi gitu ya. Ini kemudian ada font size, di sini ada font style. Ini bisa di implementasikan, ini ada normal, italic, dan juga oblique. Oke, baik kawan-kawan sekalian, silakan mengerjakan. Ini ada tugas gitu ya. Ini kawan-kawan sekalian diperhatikan langkah-langkahnya. Jadi apa yang harus dibuat ya. Jadi mengimplementasikan 3 jenis atau teknik penggunaan CSS dalam satu file saja. Jadi satu file, jadi teman-teman nanti mengimplementasikan 3 jenis, yaitu ada CSS embed, CSS inline, dan juga CSS eksternal dalam satu file. Ya, jadi nanti akan tampil seperti ini. Ya, ini satu halaman saja, tapi teman-teman sekalian mengimplementasikan dengan 3 teknik tadi. Ya, gunakan CSS embed ya di dalam tag style di bagian head. Nah, isinya apa? Yang diterapkan menggunakan embed adalah tag P-nya. Kemudian sekali menggunakan div ya. Div dengan ID kotak. ID-nya namanya adalah kotak, memiliki warna latar belakang kuning gitu ya. Dan pendingnya 20 px. Kemudian P dengan kelas catatan gitu ya, memiliki warna teks merah dan juga italic gitu ya. Kemudian gunakan CSS inline pada salah satu elemen P. Ya, ini teksnya seperti ini, buat saya seperti ini. Ini adalah paragraf biasa, kemudian ini adalah paragraf dengan catatan khusus. Ini paragraf dengan CSS inline. Jadi pengimplementasian inline-nya di sini. Nah, kemudian untuk eksternal ya, buat dengan nama style.css untuk menampilkan H1. Jadi H1 ini Bapak teman-teman sekalian gunakan
eksternal ya. Satu, kemudian ada font family gitu. Jadi ada satu file nanti mengkombinasikan 3 jenis CSS. Jadi ada embed, inline, dan juga eksternal gitu ya. Oke, silakan dikerjakan ya sekalian dasar-dasar dari CSS. Saya Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.